Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya di trending lanjutan yang kemarin. Yang kemarin tentang apa? Masih ingat ya toh? Short Short circuit. circuit ya. Jadi kemarin kita belajar masalah short circuit. Gimana sih itu yang namanya konslet ya? Nah, terus ada lagi yang apa namanya? Kenapa konslet bisa bikin kebakaran ya? Jadi memang kalau dipikir-pikir awal mulanya penyebabnya kalau kita baca di internet apa short circuit konsleting listrik ya. Padahal mah listrik mah nggak salah ya. Yang salah orangnya. Salah dalam apa? Salah dalam memperlakukan listrik. Jadi nggak paham masalah listrik. Kasihan listriknya disalahin gitu. Jadi kambing hitam. Mendingan kambing guling daripada kambing hitam. Ya kan? Nah, jadi kemarin kita udah belajar kenapa konslet nih, masih ingat gak? Iya, Tekanan. tekanannya kecil. buka. Oh, karena airnya kecil. Ya, airnya kecil. Hukum Ohm apa hukum Ohm? Bisa Nah. mati kalian. V sama dengan V kali R. I kali R. V sama dengan apa? Volt. Volt. I apa I? Arus. R resistor Resistor. ya. Jadi pada saat dia tegak apa resistannya kecil, maka ampernya akan menjadi besar ya. Terus kenapa dia kebakaran? Karena ada segitiga api. Segitiga api itu apa aja? Oksigen. Material sama panas. Jadi penyebabnya itu. Nah, ada konslet, ada percikan api, terus ada materialnya, ada oksigennya, jadilah api, segitiga api. Nah, sekarang kita gimana sih caranya ngindarin konsleting listrik gitu loh. Biasanya penyebab yang paling sering adalah kelalaian manusia ya. Dari mana? Dari kabel. Catat tuh. Nomor 1 itu biasanya dari kabel. Kenapa? Karena kabel itu kan disambung-sambung tuh, ada sambungannya. Nah, salah menyambung kabel itu juga pengaruh penyakit. Kadang-kadang kabel isolasinya nggak bagus. Tuh, akhirnya apa? Terkelupas sedikit, ya short, nyenggol body lah, apalah, akhirnya R-nya kecil. Nah, di sini juga bisa ya, ada beberapa ya. Nah, ada beberapa yang memang menyebabkan konsleting listrik ya. Di antaranya adalah ini, kalau di sini ada namanya safety rules ya. Safety rules ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Banyak banget nih aturan-aturan safety kalau kita belajar safety. Yang pertama, you are responsible for your own safety and safety of others. Jadi gini ya. Pertama, lu mesti tanggung jawab sama keselamatan diri lu sendiri. Kenapa? Karena kalau diri lu nggak selamat, ya gimana mau nolongin orang ya. Itu satu. Yang kedua, pada saat terjadi kecelakaan terhadap diri kalian ya, itu bisa berakibat kepada orang lain. Itu yang nomor satu. Ini materinya udah saya kirim semua kan, tinggal dibaca-baca. Yang kedua, wear personal protective equipment necessary for the job. Jadi gini, pakai yang namanya APD atau alat pelindung diri. Ya. APD itu penting. Kenapa? Karena contoh yang kita pakai sekarang gampangnya safety shoes lah. Emangnya kita tahu kapan mau ketiban batu? Kan nggak pernah tahu. Ya, APD. Misalkan kita sekarang lagi zamannya pandemik ya, harus pakai masker ya. Masker terus kemana-mana. Malah sekarang jadi kebiasaan. Kalau nggak pakai masker malah bingung, aneh. Coba lu dah naik bis nggak pakai masker sendirian, orang pada ngeliatin. Yang ketiga, always use equipment, tools, machinery safety and properly. Artinya kalau pakai alat mesin itu harus safety sama benar-benar properly, secara proper, secara baik, secara benar. Kadang-kadang kan kita nggak ya, buka baut pakai tang, itu nggak safety. Congkel ini pakai obeng ya, itu nggak safety. Makanya kalau kita mau safety itu harus alat yang benar, mesinnya juga yang benar.
keempat, lift properly using your legs, not your back. Nah ini hati-hati nih ya. Kalau ngangkat itu pakai kaki, jangan pakai belakang, jangan pakai punggung. Kenapa? Kalau saraf kejepit angsyong ya. Pernah kan orang lihat kan saraf kejepit kan? Saraf kejepit itu biasanya itu cuma karena salah posisi. Beban yang diangkat nggak berat ya. Orang teman gue cuma ngangkat apaan sih, ember kecil bukan ember gede ya, kena backnya, saraf kejepit, waduh masuk rumah sakit tuh. Jadi seperti itu, hati-hati. Nah yang nomor 5, keep your work area clean. Nah, bersih, makanya gue selalu bawel sama kalian, bersihin nih area ya. Tadi udah dipel itu LVMDP udah. Nah, kalau bersih kan enak ya. Kalau kotor kan dekil kan nggak enak dilihatnya. Sebab apa? Sebab semuanya itu awalnya dari kotor. Kalau kotor nggak enak, kalau bersih pasti enak. Nah yang nomor 6, wear appropriate and safe work cloth and footwear ya. Footwear, jadi lu pakai baju yang benar, sepatu yang benar. Sebab apa? Yang tadi saya bilang, kita nggak pernah tahu kapan mau ketiban Palu, kapan mau ketiban kunci Inggris, kapan mau kesandung, kita nggak pernah tahu. Bersyukurlah kita kalau pakai sepatu safety. Apalagi kalau kayak saya ya, saya kalau kesandung jempolnya kepentok bisa gagal otak, pakai di jempol itu. Hati-hati. Terus yang ketujuh, report any unsafe condition. Jadi kalau ada sesuatu hal yang nggak aman, itu dilaporin. Kasih tahu, oh ini nggak aman nih. Kenapa? Karena bisa membahayakan diri kalian sama dirinya orang lain. Clean up spills immediately. Bersihin tuh kalau ada yang tumpah-tumpah. Sama report all injury ya, sama kalau ada kecelakaan ya, semua dilaporkan. No alcohol or drugs to be used or allow on company property. Jadi ya kerja nggak boleh sambil minum minuman keras ya, apalagi obat-obatan terlarang. Kalau saya strike ya, coba aja lo mabok jam kerja, gue pecat langsung ya, gak ada cerita. Kenapa? Karena itu membahayakan diri kalian dan orang lain. Oke ya. Nah sekarang kita lihat cara mencegahnya, beberapa cara mencegahnya. 1, jangan otak-atik MCB. Tahu kan MCB? Miniatur Circuit Breaker. Jangan diotak-atik tuh MCB itu. Buka aja di situ, kemarin udah saya kirim kok PPT-nya. Halaman 15. Jangan utak-atik MCB. Nah, kadang-kadang kan MCB-nya diganjel ya, terus diakalin, nggak boleh. Kenapa? Karena dia kan bekerja berdasarkan arus, benar? Ya. Kalau arusnya berlebih otomatis panas. Nah supaya dia bisa kalau dia nge-trip itu berarti dia kerja, benar. Bukannya rusak. Kalau dia nge-trip dia kerja ya, itu aja, gampangnya dulu aja. Kalau mau bahas masalah breaking capacity-nya apa ya segala macam itu nantilah ya, bagian-bagiannya kenapa dia nge-trip di metal apa segala macam itu nanti. Yang penting kita bicara simpelnya dulu, jangan diakalin itu MCB ya. Kemudian yang selanjutnya adalah jangan numpuk steker. Nah lo ini yang di rumah nih sering banget ya, steker ditumpuk-tumpuk, ada barangnya itu, steker TV, gosokan, kipas angin, cas handphone, rice cooker, hard dress, semuanya ditumpuk-tumpuk. Kenapa? Semakin banyak steker maka bebannya akan semakin besar. Sedangkan biasanya colokan-colokan yang kita beli di warung itu kabelnya kecil-kecil, ya kan? Nah, kabelnya kecil-kecil. Pada saat kabelnya kecil, ya, otomatis jika bebannya besar maka ampernya akan besar. Nggak kuat kabelnya, panas kan, meleleh. Prakteknya gampang banget. Nggak usah jauh-jauh, ambil kabel serabut 1, ya, lu tempelin aja tuh positif sama negatifnya di baterai. Panas itu. Sama aja sama kabel yang ada di rumah. Sebab apa? Sebab kalau kalian tumpuk-tumpuk, makin lama makin banyak, bebannya otomatis naik, ampernya akan bertambah. Nah,
ampernya bertambah, kabelnya ukurannya kekecilan, bakaran lagi. Korslet lahir. Kenapa? R-nya jadi kecil. Oke. Yang tadi pertama jangan apa? Modifikasi MCB. Kenapa? Karena dia peralatan safety. Yang kedua, pakai steker jangan tumpuk. Yang ketiga, kalau beli peralatan listrik yang ada SNI-nya. SNI itu apa? Standar Nasional Indonesia atau LNK. Kenapa? Karena kalau kita beli alat listrik yang ada SNI-nya, itu setidaknya dia sudah lolos uji. Lolos uji lah. Udah ada yang menjamin itunya. Oh, dia udah lulus SNI ini. Nggak jelek-jelek amat gitu. Syukur-syukur kalau ada IEC ya, International Electrotechnical Commission, LNK, itu biasanya ada ES ya, European Standard, itu lebih bagus lah. Cuma kalau di Indonesia udahlah, pokoknya yang penting ada logo SNI-nya udahlah aman ya. Oke, lanjut ya. Ini juga sering nih di rumah ya. Jangan biarkan tusuk kontak peralatan kayak TV ya, charger itu netep di stop kontak, colokan nggak dicabut-cabut, kan orang-orang nempel aja tuh. Emang sering begitu ya. Kenapa? Karena dia kan modelnya kayak cupit udang nih, begini nih maksud nih. Lama-lama kan kalau ada terus dia longgar, ya kan, nahan dia begini terus kagak balik-balik, akhirnya lama-lama longgar. Nah, pada saat longgar ya, maka ada namanya loose connection. Loose connection di mana? Ya, di sambungan antara kabel, itu kan hitungannya sambungan. Cuma kalau kabel dipelintir-pelintir, kalau dia nggak pakai knob kan. Nah, kalau dia mulai ada gap, nah gapnya itu yang bahaya, jarak. Ada loncatan elektron, maka dia akan menjadi panas. Itu yang bahaya. Terus kan dia ada terminal kuningannya tuh, itu lemah tuh lama-lama. Karena panas lebih. Karena panas. Iya, karena panas lemah. Terus juga ada namanya vampir listrik. Oh iya. Ya, vampir listrik tuh pernah saya jelasin tuh, orang Jakarta itu buang duit miliaran ke got tuh. Kenapa? Kan kalau saat TV dimatiin pakai remote kan lampunya masih nyala. Untuk konektor itu nyala. Ya kan? Anggaplah 1 watt aja, sampai 2 watt ya, 1 watt lah. Kali berapa juta TV di Jakarta? Ya kan? Kali berapa juta? Ya udah, wattnya otomatis naik. Tapi kan itu kan dipakai bayar tapi nggak dipakai. Enggak nggak, orang nyolong doang, hidup juga kagak. Power standby TV gitu maksudnya. Power standby TV, makanya saya selalu bawel sama anak-anak saya itu di rumah cabut. Ya, cabut. Itu namanya vampir listrik. Sama aja kayak kita ngecas, casannya nih nempel tuh di stop kontak, nggak dilepas. Ini ada ini. Ada taliannya Pak. Ada powernya. Sama kayak di lampu TL. Lampu TL itu kadang-kadang kita saving energi, kita matiin lampunya. Matiin lampunya doang diputer. Itu dibalas pasti ada. Jadi gitu ya. Makanya kita belajar tuh ada ilmunya. Nah, tadi kan udah sampai di mana, jangan dibiarkan dia nyolong. Nah, sekarang yang selanjutnya adalah hindari menggunakan tusuk kontak terlalu longgar. Ngepong. Iya, pada saat udah oblak. Kalau kata orang Jepang, oblak. Jangan oblak, Udah oblak dia kalau kata orang Jepang tuh ya. Nah, kenapa oblak, longgar? Ya, karena dia ada jarak. Nah, jarak itu yang bikin dia panas. Makanya kan busi dibikin ada jaraknya ya. Iya. Supaya apa? Supaya ada apinya. Apinya buat apa? Buat pembakaran. Coba kalau businya lu rapetin, kagak ada apinya, nggak bisa hidup mesin, ya nggak? Nah, tapi kalau di sini nggak boleh ada jarak, karena jarak itu akan menimbulkan percikan api. Ngerti ya? Ini nggak boleh tuh ada jarak. Kemudian yang selanjutnya, ya, kalau ada kerjaan-kerjaan yang kita nggak ngerti, ya, serahkan sama ahli. Salatil listrik.
dioprek sendiri. Kalau ngerti nggak apa-apa, kalau nggak ngerti bahaya. Listrik kan nggak kelihatan bos, tahu-tahu gigit. Ya kan? Kita mana bisa bedain kabel ada powernya apa enggak? Nggak bisa, tahu-tahu gigit. Udah gitu apa? Listrik nggak ada ampun. Lo mau anak sultan kek, ya kan? Lo mau anak kang ojek kek, lo mau siapa kek, megang sikat, ya. Nggak ada cerita, bener nggak? Benar, Pak. Makanya kita harus hati-hati. Kan saya bilang ya, listrik itu sesuatu teman kita yang sangat mematikan pada saat kita tidak mampu memahami. Jamin nggak pakai lama kalau pakai listrik, apalagi 20 tahun cepet. Oke ya, jadi menghindari korsleting listrik. Nah, terus yang terakhir adalah kalau ini kita di gedung ya, instalasi televisi gede ya. Cek instalasinya secara berkala. Pakai apa? Biasanya pakai termograf. Sebab kalau kita cek berkala kita bisa tahu kondisi realnya di lapangan kayak apa. Kan nggak kelihatan itu konekan kendor apa enggak, bener nggak? Jadi kalau di termograf kan kelihatan. Oh kalau panas berarti dia kendor. Supaya kita bisa jaga-jaga. Buat maintenance panel juga sebetulnya cuma 3 aja. Nomor 1 adalah kebersihan. Tulis tuh. Nah, kalau kita maintenance panel ya, panel lift, panel apa aja tuh John ya. Nomor 1 itu kebersihan. Bersih dulu panelnya, nggak ada debu, ya, nggak berantakan kabelnya ya. Kalau yang berantakan diikat pakai kabel tis, rapi, bersih. Nomor 2, tightening, dikenceng-kencengin konekannya. Jangan ada konekan yang kendor. Kalau yang kecil-kecil mah pakai obeng juga bisa, kan ada obeng listrik tuh. Cuman ya kalau mau safety lagi ya MCB-nya turunin. Ya, turun. Terus kalau obeng listrik kan biasanya di besinya ada covernya kan. Jangan kayak saya dulu lagi ngonek kabel lupa pegang besinya, ya gigit. Ya. Ya, nah habis kencengin yang nomor 3 adalah load sharing. Pastikan bebannya merata. Ya, bebannya rata. Kan kadang-kadang R-nya berapa ampere, S-nya berapa ampere, T-nya berapa. Nantilah kita kan lagi bahas yang simpel-simpel dulu nih. Ntar saya ajarin unbalanced load itu gimana masalah. Ada namanya unbalanced load. Jadi yang penting sekarang tahu dulu cara menghindari korsleting listrik. Ada lagi yang mau tanyakan? Si ini siapa? Pak Adi. Listrik adalah kawan kita yang paling baik. Listrik selalu setia membantu mewujudkan keinginan kita. Tapi listrik juga kawan kita yang paling mematikan jika kita tak mampu memahaminya. Benar. Memang kayak gitu. Hati-hati, safety first. Safety first kenapa? Ya karena kalau celaka kan kita juga yang rasain. Oke, dari saya itu aja. Terima kasih. Besok kita sambung lagi dengan topik yang berbeda. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.